Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pengumuman dari panitia Ramadan 1447 Hijriah Masjid Assalam. Yang pertama terkait dengan penceramah pada malam ke-5 Ramadan nanti untuk tarawih, yaitu Ustadz Afkar Hanif SDMPD. Kemudian perolehan infak tarawih malam ke-4 sebesar Rp390.000, sehingga total perolehan infak sampai dengan malam ke-4 adalah Rp2.106.000. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian panitia menyampaikan permohonan maaf jika tadi malam ada kasak kusuk ya. Kami panitia memang tidak sempat berkoordinasi dengan imam ya, di mana penceramah secara spontan berkenan untuk menjadi imam sehingga tidak sempat berkoordinasi. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kasak kusuk di para jamaah. Namun sejatinya tidak ada permasalahan terkait dengan mau pakai 2223 atau 443, karena ada yang menurut Majelis Tabligh kemarin sudah dijelaskan bahwa yang berpendapat 443 kemudian mengaplikasikannya dengan 22223, di mana sholat pertama dan kedua itu hampir tidak ada jeda, jadi tetap dihitung 4 begitu. Jadi secara prinsip insya Allah tidak ada masalah, namun kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sempat berkoordinasi sebelum imamnya naik ke mimbar. Sebagai pemakluman supaya tidak ada dusta di antara kita. Demikian untuk pagi hari ini yang akan menyampaikan kajian adalah beliau Ustaz Arif Hidayat LC. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Arif sampai dengan waktu syuruk sekitar jam 5.40 menit. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayyuhas shalimun wal musallun rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin untuk mulai kajian subuh Ramadan di hari keempat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah إن الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشاء بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi subuh ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan tentunya untuk kita bisa
menyemarakkan indahnya keberkahan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Yang alhamdulillah mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melupakan nikmat, melupakan rahmat, merupakan karunia yang telah Allah begitu banyak memberikannya kepada kita. Tahun lalu mungkin kita masih berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Namun untuk tahun ini mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Teringat hal ini, teringat pula dengan kisah yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, sahabat yang mulia. Ada dua orang pemuda yang mereka berdua menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian menyatakan keislaman mereka. Walhasil satu di antara pemuda ini sungguh bermujahadah, bersungguh-sungguh berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah SAW, akhirnya wafat sebagai syahid. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan usianya di tahun mendatang hingga Allah ambil beliau di tahun berikutnya. Talha bin Ubaidillah bermimpi seakan-akan hari kiamat dibangkitkan dan ia sudah berada di depan pintu surga. Datanglah seseorang keluar dari dalam pintu surga, kemudian memanggil di antara dua hamba Allah ini. Ternyata yang dipanggil duluan adalah pemuda yang kedua yang ditangguhkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun berikutnya. Ini yang membuat ketakjuban dari Talha bin Ubaidillah. Kemudian beliau ingin masuk ke dalam pintu itu, ya, tentunya hal itu dicegah oleh si malaikat ini karena direwayai belum waktunya masuk ke dalam surga. Karena yang sudah ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga adalah mereka yang telah meninggal dunia. Terbangun dari mimpinya, disampaikanlah ihwal tentang mimpi itu kepada para sahabat lainnya. Akhirnya mereka terbuat terkagum-kagum dengan kisah ini, dan kemudian akhirnya beliau pun sampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa yang kalian fi ayyi syai'in alladzi ta'jabun? Dari sisi mana kalian terkagum dengan perihal mimpinya Talha ini? Bukankah jelas Allah Subhanahu wa taala menangguhkan usianya di tahun berikutnya dan ia berjumpa dengan Ramadan. Dia sholat, dia sujud di dalamnya, dia melaksanakan ibadah di dalamnya. Begini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jarak antara pemuda yang kedua dengan yang pertama, bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Lihat Bapak Ibu, keutamaan untuk kita bertemu dengan Ramadan. Syaratnya imanan wahtisaban. Gunakan sebaik-baiknya dengan pondasi iman, dengan pondasi ketakwaan, dan terus untuk beramal soleh kebaikan. Nah, inilah yang akan menentukan kualitas kita antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lainnya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang diberikan panjang usianya oleh Allah dan kemudian banyak melakukan amal soleh. Jangan sebaliknya macam Firaun, panjang usia namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia menjadi orang-orang yang buruk. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukurlah kita masuk pada bulan Ramadan ini. Mari kita gunakan kesempatan yang mudah-mudahan nanti kita mampu untuk mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lamanya. Ikhwatal iman, tadi disinggung sedikit ya, ada kasak-kusuk, ada yang 8 rakaat ya, 2 kali salam, ada yang benar semua Bapak Ibu, yang salah itu tidak sholat. Nah itu ya, sudah dijelaskan ya dalam kajian-kajian HTT Himpunan Terjemah Muhammadiyah, 4-4-3 benar, 2-2-2 semuanya 5 kali salam, 1 rakaat witir benar ya, kemudian 2 rakaat 4 kali salam 3 witir juga benar, ada di HTT, bisa dibuka nantinya ya. Bahkan yang 20 rakaat yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab, inilah senikmat-nikmat bid'ah ya, beliau katakan seperti itu.
namun panjang kalau 20 rakaat. Ya, kita dipersyaratkan ya tak kurang lebih dari 11 rakaat. Ada pula yang 8 rakaat ditambah dengan 5 witir. Ya. Tadi saya katakan yang penting sholat. Ya. Baik, tinggal kebijakan dari masing-masing ketakbiran. Dan satu kali lagi, Ustaz, untuk mereka para pembicara tidak boleh untuk mengintervensi tentang kebijakan ketakbiran yang telah dilakukan di masjid-masjid itu. Misalnya ada seseorang yang dia diberikan kesempatan ya, untuk berbicara kultum atau tausiah, kemudian mengatakan nanti ini, tidak bisa. Ya, soalnya ada ya, masjid yang dibegitukan dan teman kita kayak tegur kan, ya, nanti tidak boleh begitu. Ketakbiran itu sudah memiliki otoritasnya untuk mengatur jamaah. Kalau antum membuat seperti itu dan antum paksakan, blunder jamaah, dosa antum. Nabi bilang itu. Nah ini harus ngerti mubalik, ya. Terutama kos mubalik Muhammadiyah tentang bagaimana cara kita berdakwah sesuai dengan himpunan putusan terjadi Muhammadiyah. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini adalah kajian spesial Ramadan 1447 Hijriah tentang menjaga sholat, menjaga kehidupan. Ya. Ada kitab menarik. Ini judulnya adalah As-Salatu Nurul Hayati wa Sabilun Najah. Salat itu adalah kepada yang terakhir menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya sholli. Mau tidak mau wajib untuk melaksanakan salat. Jikalau ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam, puasa itu wajib. Bahkan umat-umat sebelum kita pun juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salat pun juga halnya sama. Salat pun juga diperintahkan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Salat pun juga diperintahkan kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Namun kemudian disempurnakan sholat ini di masanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia dikatakan sebagai hamba Allah yang bertakwa, sedangkan dia tidak melaksanakan sholat? Atau mengaku, saya adalah orang yang bertakwa. Dari mana bertakwanya? Jikalau dia tidak melaksanakan sholat. Perkara gaib akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan adanya para malaikat Allah Azza wa Jalla, akan adanya kitab-kitab langit atau kitab-kitab samawiyah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari akhir, hari kebangkitan, takdir, itu semua hal yang gaib dan itu wajib diimani. Dan hendaklah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ahamiyatu sholat, urgensi sholat ya Ramadan Mubarak. Kualitas hidup seorang muslim pertama ditentukan oleh kualitas sholatnya. Pak ingin tahu kualitas karyawan kita, ingin tahu kualitas dari pimpinan kita, lihat bagaimana sholatnya. Bagaimana sholatnya. Ketika dipanggil azan, apakah ia langsung menyegerakan melaksanakan sholat? Atau leyah, ini kan ya. Ini termasuk dari disiplin. Ya. Ingat kualitas dari seorang hamba Allah yang mengaku berislam, mengucapkan 2 kalimat tauhid, maka wajiblah untuk menyegerakan sholat. Dilihat kualitas sholatnya, terutama suaminya. Jangan kerja. Ya tidak apa-apa kerja hanya sebagai ya, kemaslahatan duniawi untuk menopang kehidupan ukhrawi. Tujuan kita jelas, kembali kepada Allah. Yang kedua, bagi seorang muslim, sholat itu bukan sekedar kewajiban semata, tapi kebutuhan, Pak. Butuh kita. Macam kayak ikan, kan pasti butuh air. Ada ikan yang tidak butuh air, Bapak Ibu? Ada nggak? Ikan pindang pun juga butuh air, Pak. Kalau nggak ada air nggak jadi pindang nih, Pak. Ya, ini puasa membahas ikan pindang.
Ya. Tuh, tidak ada ikan itu naik ke atas pohon begitu, Pak. Ya, semuanya hidup di air. Nah, begitulah kita. Kalau ngaku seorang Muslim, pasti membutuhkan sholat. Bukan Allah yang membutuhkan sholat kita yang butuh sholat. Nah, ini Pak. Jadi bukan sekedar kehidupan, namun lebih daripada hidup, itulah sholat. Yang ketiga, sholat merupakan kebutuhan primer. Nah, ini yang wajib, prioritas. Kalau sudah Allahu Akbar, nah, hilangkan semua itu perkara-perkara duniawi yang masih ada utangnya, ya Pak. Yang nanti mau belanja, yang nanti mau ngabuburit, yang nanti mau buka sama apa, sahurnya dan seterusnya. Nah, itu hentikan dulu. Jangan mari Allahu Akbar. Duitku tinggal berapa di kantong? Nanti masak apa ya di rumah? Nanti istri masih banyak pikiran-pikiran berkecamuk ketika dalam sholat. Beruntunglah mereka walladzina hum ala sholatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam sholat mereka. Khusyuk itu berat. Ibaratnya kita belajar suruh fokus, berat. Disuruh lomba, fokus, berat kita. Tapi kalau sudah terbiasa dengan khusyuk, dengan tumaninah, dengan khidmat, dipastikan dia akan mendapatkan sabilun najah, jalan keselamatan itu sendiri. Sukses. Berikutnya, salat merupakan pilar kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat dan laksanakanlah rukuk bersama dengan mereka-mereka hamba-hamba Allah yang Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini apa itu aqimus shalah? Ya, di sini. Pelaksana salat, aqimus shalah atau pendirian salat, yang pertama menjaga waktunya, disiplin terhadap salat itu sendiri. As-shalatu ala waqtiha. Kecuali ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika hendak memerangi Bani Quraidah. Ini ada hadisnya, Pak. Ya. Apa perintah Nabi Muhammad SAW kan lumayan jauh tuh dari Madinah menuju ke Bani Quraidah. La salata illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian melaksanakan sholat asar kecuali ketika sampainya di Bani Quraidah. Ini ma'ruf ini dipakai dalam bab ijtihad. Nah, para sahabat ada mereka terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang pertama, ini nggak nuntut. Kalau kita sampai ke sana, asar pasti habis waktunya. Akhirnya sebagian dari sahabat mereka melaksanakan sholat asar pas wayai asar. Sebagian lagi para sahabat nggak bisa ini. Rasulullah mengatakan tidak boleh dilaksanakan sholat kecuali setelah tiba kita di Bani Quraidah. Ini bangsa Yahudi untuk diperangi. Wah, ini kan khalas, sebagian ada yang sholat tepat pada waktunya, sebagian lagi dia melaksanakannya ketika sampai di Bani Quraidah, dan itu sampai menjelang Isya. Saya bayangkan, apa coba jamak waktu itu? Kan jarang-jarang kita jamak kosor ya, asar, maghrib, Isya. Oh no, gitu ceritanya. Nah, ini perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka pun akhirnya melaksanakan itu. Ketika hampir menjelang sholat Isya, mereka laksanakan sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya disampaikanlah berita ini kepada Rasulullah SAW, dan beliau mendiamkan itu. Artinya apa? Benar semua. Ini babul ijtihad. Betul, memang ada sabda Muhammad SAW sebelumnya, sebelum datangnya la salata illa fi Bani Quraidah, sholat itu adalah tepat waktu. Dan para sahabat meyakini itu dengan integritas mereka. Sholat pokoknya tepat pada waktunya. Benar tak? Benar, tidak ada yang salah. Ini sama kayak ru'yatul hilal dengan hisab. Kan begitu sebenarnya. Namun terapannya nanti berbeda. Kemudian yang kedua, melaksanakan itu ketika sampainya di Bani Quraidah, kan begitu komandonya. Ini kan dalam situasi perang. Kalau perang itu tidak bisa ya, pelangak gitu kan ya, pelan-pelan gitu jalannya gitu Pak.
fokus terhadap musuh-musuh Allah, fokus terhadap strategi. Apapun yang dikatakan oleh Nabi, ikuti. Kan begitu seharusnya. Sekalipun itu nanti menabrak syariat yang dianggap ini sebagai fundamentalis di dalam Islam, tetap wajib untuk dilaksanakan. Perintahnya tidak ada sholat asar kecuali tiba di Wadi Quraidah. Kan jelas perintahnya. Jadi walaupun mau subuh harus sholatnya asar itu. Kan begitu dipahami para sahabat. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua golongan tadi. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkan keduanya. Ini adalah nabab ijtihad. Tapi khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah hisab. Hisab jelas sudah dalilnya. Banyak. Surah Ar-Rahman ayat ke-5, surah Yunus ayat ke-5, surah Al-Isra ayat ke-12 menjelaskan tentang tatanan alam semesta, terutama Asy-Syams wal Qamar, matahari, bulan dan peredaran bumi. Sudah selesai semua. Tinggal ditinjau nantinya dengan keilmuan modern. Khalas Pak, selesai Pak. Kami berbincang dengan salah satu dari mantan marinir. Ustaz, untuk menentukan kami itu besok Ramadan, besok ini, kita sudah punya alatnya. Kalau misalnya pemerintah itu langsung minta data dari marinir, selesai ya. Tidak usah banyak sidang isbat lagi. Karena sudah jelas, Pak. Betul. Ya. Makanya saya sepakat dengan Muhammadiyah. Sudah tahu ilmunya, sudah punya teknologi, untuk apa lagi mau dibahas? Nah, yang masalahnya kan HDT ini, Pak. Kalender Hijriah, global tunggal. Nah, ini yang seharusnya dulu matlak al-mahilli, matlak lokal, ini berubah menjadi kesatuan dunia. Dimanapun dunia nantinya muncul itu hilal, seluruh kaum muslimin wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Syafi'i dalam madhabnya, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh pemuda yang ia notabene sudah melihat hilal, 2 orang, kan harus wajib 2 orang Pak saksi. Nah itu dibayar, disumpah, kemudian informasi disebarluaskan. Nah kuda itu maksimal untuk dia berlari itu 120 km. Bisa dibayangkan dari Madinah itu meluncur ke Hijaz, meluncur ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Iran, ada yang ke daerah Turki sana. Itu kecepatan ya sebatas itu sudah. Sekarang pakai WhatsApp, Telegram, nonton gitu, langsung tersebar semua ke seluruh dunia. Tidak capek-capek ini naik kuda. Kalau dulu masih Telegram ya, ada Telegram. Nah, itu pun terbatas Pak. Sekarang sudah tidak lagi. 1 detik kita ngomong sini di Alaska langsung keluar data. Nah, yang masalah adalah Turki. Karena beliau mereka ini yang sudah digadang menjadi pelopor dari Khagiti mengatakan bahwa Alaska itu bukan bagian dari wilayah kaum muslimin karena ada orang Islam di sana. Ikhwatal iman. Bisa gini pemikirannya. Kalau misalnya mau di bumi belahan manapun, jika sudah keluar hilalnya, syaratnya adalah 2 orang hamba Allah yang melihat dengan kesaksian mereka. Dengan keilmuan astronomi sudah dipastikan itu garis edarnya. Nah, yang seharusnya orang yang sudah melihat ini adalah orang yang telah diberikan kemampuan secara ilmu, keislamannya dan keadilannya dalam disiplin ilmu. Orang mau dia di wilayah kufar sekalipun itu hilal tetap wajib untuk diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Nah, Muhammadiyah konsekuensinya tadi ingin lebih besar lagi menyatukan dunia Islam. Ini Pak, ini cita-cita kita semua Pak. Ya. Soalnya ada yang mengatakan, tanya ke saya, Ustaz, kenapa kok kita nggak menjadikan kalender baku itu Hijriah kayak misalnya Masehi, ya kan ya? Ada tanggal 25 Desember Natal itu ada khilaf ya di antara Nasara misalnya tentang hari 25, besok 26, besok Natal, bisa ada gitu? Nggak ada Pak. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Ustaz kok tidak dijadikan sebagai kalender baku di Islam itu?
Jadi jangan sampai kita pakai lagi Masehi dan seterusnya. Tapi ikhwatal iman, inilah yang digadang-gadang. Ke depan ini kita ingin menyatukan dunia Islam lewat kalender Hijriah, global tunggal, supaya bisa menikmati itu. Jangan Masehi tok yang dikedepankan, namun Hijriah di anak kedua kan, nonton Pak. Kalau bisa dalam berdampingan. Jadi mereka tidak alergi orang Nasrani ketika mendengarkan Hijriah. Itu maksudnya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, menyempurnakan syarat dan rukunnya. Ini wajib. Ini aqimus shalah adalah menyempurnakan syarat dan rukunnya. Ini termasuk hal yang wajib, termasuk juga sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, khusyuk dan tadarru' ya, dalam sholat. Nah, ini sesuatu para ulama mengatakan ini ada yang mereka keras ya Bu ya. Artinya khusyuk itu sesuatu yang wajib dalam sholat. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika beliau terkena anak panah, untuk mencabut anak panah tersebut, dia apa caranya? Ketika sholat bukan dibius. Kalau kita ke RSI dulu, ke RSI, tolong dong dibius kan ya, cabut anak panah. Anak panah, kena beling aja kan ya, cabut itu kan ya pakai bius. Ini enggak. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada sahabat yang lainnya, tolong cabut anak panahku ketika aku dalam melaksanakan sholat. Itu bius ajaib gitu. Sholat beliau, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah kau ambil? Loh, sudah diambil, tidak terasa dia. Pak, coba bayangkan, keimanan para sahabat, khusyuknya mereka dalam sholat sampai se-ekstrim itu. Kita ada curug dikit, itu gak ada. Nah, dikit nyamuk, ya kan? Nah itu laler Pak. Kan begitu para sahabat, masya Allah. Tapi benar ya, walaupun mereka semua fokus, kalau ada ular ya tahu mereka ya. Dan soalnya kan melihat sujud dan makruh untuk menutup mata ketika dalam pelaksanaan sholat, fokus untuk kita melihat ke arah tempat sujud. Kalau ada ular, maksudnya tahu, ya tahu mereka. Sahabat juga tahu. Maka ketika melihat ada binatang yang berbisa dan seterusnya, langsung segera dibunuh, walaupun dalam keadaan okay. Kecuali tidak tahu, Baik. Yang keempat, istiqomah dalam menjaganya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Yang mereka ini senantiasa menjaga salat mereka. Ini ciri-ciri qad aflahal mu'minun, yang mereka orang beriman yang sukses dalam hidupnya. Ini surah Al-Mu'minun ayat ke-9. Kemudian yang kelima, menjadikannya sebagai kebutuhan. Tadi sudah. Salat merupakan pilar kehidupan. Pokok segala urusan itu adalah al-Islam. Sedangkan tiang pilarnya adalah salat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muslim. Dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal, akankah aku beritahu kepadamu apa itu pokok segala sesuatu, dan apa tiangnya, apa pilarnya, dan puncak tertingginya? Bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Nabi. Yang pertama adalah Rasul Amr. Jadi pokok urusan seluruh apapun yang kita miliki ini itu adalah al-Islam. Semua diatur dalam Islam. Kehidupan kita, dunia maupun akhirat, semua sudah diatur dalam Islam. Inilah yang disebut dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam sebagai din yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang telah disempurnakan oleh Allah. Maka wajar Rasul Amr al-Islam. Pokok dari segala urusan ini adalah al-Islam. Wa amulu salat, pilarnya, tiangnya adalah salat. Bagaimana mungkin seseorang mampu untuk membangun sebuah bangunan namun tidak ada sholatnya? Memang jin pun juga membutuhkan pilar. Perambanan itu butuh pilar nggak? Perambanan butuh pilar nggak? Gimana pilarnya? Ya bangunannya itu pilar Pak ya. Ya butuh tonggak, butuh pondasi dia, tidak bisa. Kayak langit ini sudah semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua. Kemudian
puncak tertingginya adalah al-jihad fi sabilillah. Jangan keluar masalah jihad tapi nggak sholat. Nah, ini repot sudah. Sholat dulu diperbaiki, kalem aja. Kalau sudah dikatakan wajib untuk laksanakan jihad, maka wajib terpanggil untuk melaksanakan al-jihad fi sabilillah. Ini puncak tertingginya. Jadi bukan jihad tanda kutip kayak bekerja, ya, thalabul ilmi. Ini perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat ya. Baik. Kemudian tanpa sholat hidup pasti akan rapuh. Karena sholat itu adalah stabilizer kita untuk menstabilkan kondisi spiritual kita, untuk menstabilkan kondisi mentalitas kita, untuk menstabilkan kondisi komunitas sosial kita. Jadi semua diatur dalam sholat sebagai stabilizer. Kalau kita tanpa sholat rapuh. Tanyakan kepada mereka yang mengalami gangguan psikologi, itu pasti gangguan dalam sholatnya, terganggu sholatnya. Entah dia sholat namun tidak khusyuk, ya, tidak khidmat dalam sholat, atau tidak memaknai, menadaburi sholatnya itu, atau sholatnya dinyatakan sebagai sebuah kewajiban saya. Dan sering akhir-akhir ini di Jembatan Suhat ada yang mempak bunuh diri. Nah, itu sehat apapun masalah kehidupan dunia, kalau dia iling dengan sholat, sudah stabil hidupnya. Ini saya ngobrol dengan salah satu dari teman kami juga. Jadi kondisi yang dialami oleh mahasiswa ini, broken home diantaranya, bapak ibunya sana. Kemudian dia punya masalah dengan dosennya karena sudah tahap tahun ke-7, itu udah ada sisi skripsinya, pusing dia. Nah, ketika diminta dosennya mulut aja kan. Kemudian dia punya masalah pula, masih ada masalah dengan adiknya. Nah, ini belum lagi juga masalah dengan pacarnya. Oh, repot sudah. Tambah lagi, ini komunitasnya komunitas yang nggak benar. Nah, sudah, Pak. Na'udzubillah. Ahli psikologi manapun tidak bisa ya, untuk menetralkan hamba Allah ini, si anak mahasiswa ini, kecuali ayo ubah lifestyle-nya, cara hidupnya, kumpul dengan orang-orang yang soleh, walaupun mungkin keluarga bisa dan seterusnya, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikan sholat dalam hidupnya, aman sudah. Teman saya banyak yang tak lulus UB itu, Pak. Mau selesai mulut kan dosennya segala macamnya, ngapain pusing-pusing gitu kan ya, jadi pengusaha gitu. Ya lebih sugi ketimbang dosen itu sendiri kan. Nah, ngapain Ustaz dibawa pusing, itu dunia semua katanya. Iya benar, mau skripsi ya kan ya, mulut dosennya kan ya, korek dia pun juga korek akhirnya, ya kan ya, dosennya korek dikata-katain gitu kan ya, akhirnya dia pun juga korek gitu kan ya. Ngapain dosen gitu kayak ya, dosen begitu saya banggakan, saya muliakan, itu dosen tidak mulia sama sekali di mata Allah katanya, bilang itu, ya kan? Tidak memudahkan urusan-urusan mahasiswanya. Ya, saya tidak butuh ijazah, saya butuh kehidupan, saya butuh sholat. Oh, ada yang ngomong gitu, Pak. Masya Allah, bergetar hati saya. Nah, ini kan ya, ini ya kata Allah, ini tidak selesai, namun selesai di kampus Surabaya. Nah, ini semua tentu ada jalan masing untuk kehidupan. Baik. Kemudian meninggalkan sholat, iman akan lemah, pastikan itu. Ada pula tadi cerita pula di dekat daerah Dewan Darus itu ada seorang yang pakai tua, orang tua yang meninggal dunia. Tapi secara ekonomi tidak kurang dia, fulus ada dan seterusnya. Meninggal dunia, dia tidak sholat ke masjid, dia tidak ini di rumah loh. Anak-anaknya kemana? Semua pada sibuk sudah. Ini orang kaya sebenarnya. Ketika tahu meninggal dengan apa, Pak? Tahu meninggal dengan apa? Meninggal gantung diri, Pak. Bayangkan. Iya. Ada secari kertas di saku bajunya itu, ya. Aku kesepian di, jadi kesepian beliau. Betul, Pak.
orang tua itu dia butuh tempat curhatan. Saya tidak mandang awamnya beliau ya, rahimahullah taala. Ini pembelajaran buat kita semua, buat anak-anak. Kita perhatikan bagaimana kedua orang tua kita. Di laci lemarinya itu ada uang ratusan ribu, banyak sih. Tempat tidur kasurnya itu banyak, uang ratusan ribu. Kalau masalah fulus tidak kurang dia. Mau beli apapun dikirim sama anaknya. Kurang habis tuh uang, kirim lagi sama anaknya. Tapi qadarullah, aku kesepian nih. Kesepian beliau. Ya, di luar awamnya beliau yang mungkin secara kualitas sholatnya tidak dijaga. Nah, ini kan ya. Ya inilah pentingnya anak-anak kita untuk terus membersamai kedua orang tua. Ajak bapak ibunya sholat, ayo bu, ayo sholat bu. Ayo pak, ajak kemana ke masjid. Ya, kan, ya. Kan senang tuh bapak ibu kayak gitu. Diajak keluar sebentar, walaupun remeh pak. Enggak, bagi bapak ibu itu sudah, wah ini harta berharga anakku. Dia ajaknya buat kebaikan, dia ajaknya buat hal yang positif. Senang bapak ibu itu, betul itu. Dihargai, ini loh anak, dibanggakan anaknya. Coba kalau begitu, siapa yang akan yang disalahkan? Ya, akhirnya bapaknya meninggal dunia, anaknya nangis-nangis. Ya udah ada lagi sudah penyesalan di akhir, tidak ada di awal. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya untuk menjaga. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bacalah wahai Muhammad kitab Al-Qur'anul Karim yang telah diwahyukan kepadamu. Perintahnya apa? Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat wahai Muhammad supaya diikuti pula oleh umatmu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu berfungsi untuk mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau seorang dia sholatnya betul-betul dimaknai, tidak ada kriminal, wala dia korupsi, wala dia bohong, wala dia apapun sampai pembunuh. Kalau mayoritas di lapas Waru itu Muslim kebanyakan. Ya. Kami dari LDK Kota Malang punya kesempatan untuk membersamai dalam pembinaan teman-teman lapas setiap hari Selasa ini. Saya sama satu bayi. Jadi masalahnya banyak sekali itu diingatkan ya. Tapi alhamdulillah ketika di lapas mereka sholat, mereka ini kan ya, kami merasa tenang Ustaz. Tapi lebih tenang lagi kan bersama keluarga di rumah, katanya bilang gitu. Ya, itu. Jadi mereka sholat dijaga sholatnya, disiplin sholatnya, masya Allah. Benar, kami tenang di sini. Namun satu, karena kami punya keluarga, kami ingin dengan keluarga sebenarnya. Mereka mengharapkan aset pertama itu keluarga, Bapak Ibu. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Bayangkan, nikmat bisa berkumpul sama keluarga itu luar biasa, nikmat sekali. Mereka tidak bisa keluar. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 15 tahun, macam-macam vonisnya. Cuman mereka, saya ingin ketemu keluarga. Bayangkan, kita lo ketemu tiap hari, kok masih kurian? Ya Pak ya, lah itu masih selesai kan ya, masih besok puasa, ini puasa, yes. Yang penting mau dia Rebo, mau dia Kamis, yang penting ada dalilnya. Yang salah itu kalau Sabtu ini baru puasa, itu mau ngikutin aliran Mama Gufron, nah itu kan ya. Wakola makila wakola asyaf apa namanya itu, sesat menyesatkan. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sholat ini penting sekali untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah mereka dalam lapas itu diarahkan mereka sholat. Bahkan mereka di sana mampu untuk menghafal Quran. Hafal Quran Pak. Ada asrama para tahfidz, para hafal Quran
At-Taubah. Jadi Masya Allah, 3 tahun di sana ada yang keluar Pak, 30 juz. Jadi kan mau Pak? 3 tahun selesai Quran 30 juz, Masya Allah. Wih, bergetar hati. Nanti bilang sama satu bayi kan. 3 tahun masuk lapas mau, jangan mau bilang. Ya kalau bisa menghafal di masjid assalam 3 tahun selesai kan begitu. Logikanya begitu Pak. Ngapain di lapas gitu kan ya? Saya benar seperti Ahmad bin Hanbal. Begitulah kira-kira ketika beliau dijebloskan ke dalam penjara, kan beliau minta supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia hafizul Quran dan hafiz muhaddis. Benar Allah kasih itu, namun caranya apa? Dijebloskan dulu ke penjara. Nah ini baru hafal Al-Quran, kemudian hafal hadis-hadis Nabi SAW yang ditulis dalam kitab-kitab beliau. Tapi siapa yang mau sih? Nah itu pentingnya untuk menjadi menghafal Quran, namun minta sihatan wa'afiyah, penjagaan dari Allah. Nah salahnya Ahmad bin Hanbal tidak mengucapkan itu, minta doa kepada Allah dan minta sihat wal afiyah. Akhirnya afiyahnya lewat. Allah kasih dia, dijadikan dia seorang yang alim, namun dengan cara yang tadi. Nah itu yang dengan jangan salah doa, jangan salah doa. Minta sehat wal afiyah. Afiyah itu dijaga dari mara bahaya, dari musibah yang kita tidak kuat untuk menanggungnya. Masa mau dikasih? Ada kan yang ini ibu minta sama Allah, minta uang, minta fulus 13 miliar, dikasih sama Allah. Tapi setelah suaminya meninggal dulu. Ya, suaminya meninggal, akhirnya kan ada santunan tuh dari mana-mana terkumpul semua 13 miliar. Nah itu, makanya hati-hati. Minta sama Allah, minta fulus, silakan. Ya, Ramadan kan momennya tuh, Ramadan momentum diijabah oleh Allah. Minta sama Allah, minta seorang keiman yang di qarib, minta apapun, minta fulus yang banyak, jangan 50 miliar kelar ini Pak, tanah ini. Ya Pak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yakin sama Allah yang ngasih rezeki. Innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Tapi satu, minta afiah juga. Minta ya Allah, kami minta sihat wal afiah. Minta penjagaanmu ya Allah. Dan kau berikan kami musibah, ujian yang kami tak mampu untuk memikulnya. Minta sama Allah itu. Jadi Allah kasih rezeki tanpa ada musibah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salat itu disebutkan wala dzikrullahi akbar. Zikrullah, salat itu adalah zikir yang paling besar. Tidak ada zikir ya. Kalau ada afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya benar. Namun zikir yang paling agung adalah salat, tidak ada lagi sudah. Karena mi'rajnya seorang hamba Allah dengan Allah itu sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Jadi bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam momentum sholat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka ini perintahnya wajib, perintahnya kita yang butuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat ini ada ulama kami, Syekh Muslih, Syekh Muhammad Muslih. Beliau adalah dosen dan dekan di Fakultas Ikhtias Quran dan Sunnah Abdul Aziz ya, di Riyadh. Dia juga pemilik salah satu komisaris dari Bank Rojihi. Tahu Bank Rojihi Pak? Bank Rojihi Arab Saudi. Beliau komisaris di antaranya. Kalau masalah uang khusus kaya raya dia. Dan juga beliau punya muasasah kayak syarikat gitu lah, orang itu ulusnya masya Allah banyak ya. Beliau sekelas dengan Syekh Zindani, tapi di bawah Syekh Abdul Zindani. Beliau katakan untuk kita mampu menjadi pribadi yang khusyuk dalam sholatnya, perhatikan ini para ulama mengamalkan ini dalam sholat mereka. Apa itu? Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar menghadap Allah Subhanahu wa taala, pastikan hari kiamat seakan-akan dibangkitkan oleh Allah dan engkau menghadap Rabb. Engkau akan dimintai dan ditanyakan oleh Allah dengan segala aktivitas amal-amalmu di dunia. Di apa Pak kira-kira Pak? Menghadap Allah seakan kita menghadap Allah beneran Pak. Bentar kita.
Ini saat hari kiamat dibagikan. Kemudian perhatikan sholatmu di sebelah kananmu. Itu adalah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala yang siap-siap malaikat akan memanggilmu. Fulan bin fulan, Ustadz Nuril Huda. Nah, gitu. Ustadz Nuril masuk dalam. Contoh. Yang sebelah kiri itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Siap-siap malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik untuk mengambil diri kita. Kemudian di bawah itu ada sirat. Tahu sirat? Titian menuju ke bawah Batul Jannah, ke pintu surga. Ini sirat. Ini sesuai dengan amal kita masing-masing, Pak. Ada orang katanya rambut dibelah 7, wallahu a'lam. Tidak. Yang pastinya itu sangat sekali. Ya, seorang hamba Allah mampu untuk melintasi setajam petir, menggelegar. Pokoknya macam-macam. Ada yang lari jogging gitu kan ya. Ada Pak, macam kayak jogging car free day gitu kan ya. Ya. Kemudian di belakang itu adalah malakul maut Israil yang siap setelah kita selesai sholat langsung dipancung kepala kita. Jadikan sholat itu adalah akhir dari kehidupan kita di dunia. Coba Pak, kalau sudah seperti itu kira-kira khusyuk sholat kita. Saya ulang lagi. Depan itu Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat dihadapkan oleh Allah. Sebelah kanan adalah surganya Allah, sebelah kiri adalah nerakanya Allah. Di bawah siratal mustaqim yang mengarah kepada Babul Jannah. Kemudian di belakang itu adalah malakul maut, malaikat Israil. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Pak. Ya. Penggal. Putus kepala. Coba. Ya kayak macam Freddy Budiman. Ya. Beliau tidak mau toh di kepalanya ingin dibuka matanya. Ya. Dia ingin menyaksikan terakhir kali para eksekutor untuk menembak dadanya. Dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah kira-kira. Di apa kita? Misalnya pos kita di Freddy Budiman saat detik-detik akan dieksekusi. Di apa kira-kira sholat kita? Wah, khusyuk banget Bu. Makanya penting tazkiratul maut, mengingat kematian. Betul. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi. Merasa tidak amanlah wahai hambaku di dunia. Aku pastikan akan memberikan keamanan kepadamu pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia itu masih ya Allah, kok takut gini kan, takut, enggak apa-apa. Sampai kita mati begitu enggak apa-apa. Karena kelak janji Allah nyata. Allah akan memberikan keamanannya di hari kiamat. Takut kita, gini-gini takut. Bukan takut sama jin, sama setan, enggak. Takut untuk berbuat maksiat, takut untuk berbuat durhaka kepada Allah. Takut ya Allah, jangan-jangan nanti suul khotimah ya Allah, jangan-jangan sholat tidak diterima ya Allah, jangan-jangan sholat tidak khusyuk ya Allah, jangan-jangan sedekah tidak diterima ya Allah, jangan-jangan umrah tidak diterima, jangan. Tapi terus aku berbaik sangka kepada Allah ya Allah, mudah-mudahan semua amalku diterima oleh-Mu ya Allah. Ini tak begitu. Nah ini, jadi ada rendah diri kita kehadapan Allah, takut kalau bisa diambil oleh Allah dalam keadaan suul khotimah. Tapi terus minta roja, harap hub kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Berbaik saya terus kepada Allah. Bentuk stigma mindset ini bahwasanya Allah mengampuni kita, Allah menerima amal ibadah salat kita. Allah menerima kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu konsep seorang muslim, hidupnya diserahkan semua kepada Allah. Takut kalau berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kata Imam rahimani wa rahimahullah. Allah ya'lamu antum wa ma tasna'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Baik. Itu lagi. So, ini hakikat menjaga sholat lebih terkontrol. Kalau kita menjaga sholat lebih terkontrol ya, emosi kita. Nggak tiba-tiba marah-marah. Ya. Di samping juga kita berpuasa, masya Allah, ada mbaknya di sini. Udah puasa Ramadan, ditambah lagi kita sholat, sabar, tenang rumah tangga itu, tenang rumah tangga itu. Di tempat kerja, anteng ayem, ada yang baca Quran sambil dia fokus ke kerjanya,
dikit-dikit selesai kan ya, agak capek dikit penat, baca Quran dulu sebentar, terus kerja lagi. Masya Allah, begitu indah dan mulianya Islam. Kemudian kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup. Orang yang sholat mampu untuk menekan kehidupan yang ekstrim sekalipun. Para sahabatku Masya Allah, perang Mu'tah diantaranya, perang Yarmuk, wah itu perang luar biasa, menghadapi bangsa Romawi. Bayangkan, yang saat itu ya, perang Mu'tah ada 3 di antara jenderal perang yang wafat sebagai syahid, memegang panji Rasulullah SAW, kemudian diambil akhirnya oleh Khalid bin Walid. Itu kalau tidak kuat sholatnya Pak, tidak sanggup Pak memegang panji Rasulullah SAW, karena tahu konsekuensinya pasti bakal mati. Itu apa dia? Ini panji. Ja'far bin Abi Thalib, terus Khalid bin Walid, terus apa lagi tuh? Sahabat. Ada 3 sahabat yang mereka wafat sebagai syahid. Perjalanan panjang, bertemu dengan jumlah pasukan Romawi. Yang bilangannya jauh Pak. Ibaratnya Masjid As-Salam digeruduk dengan jamaah Masjid Istiqlal. Kan jauh kali imannya. Tapi keimanan Allah bersama dengan kita. Misalnya, kan begitu Pak. Nah, ini Masya Allah, tidak di luar. Perang Badar 300 dengan orang-orang kufar, hampir 1950 sekian. Kalau akal-akalan Pak nggak masuk sudah. Nah, jadi ya, sabar dengan sholat. Kemudian lebih tenang jiwanya, hatinya pasti sudah. Kemudian lebih sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Kemudian di sini dalam surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina musta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, salat adalah terapi ilahiyah. Salat merupakan tempat curhat terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau curhat kepada manusia, la sapi, namun hati-hati orang tersebut ya, khawatir nantinya ember. Nah, ini bahaya. Salat sumber ketenangan jiwa. Salat adalah mi'rajnya seorang hamba Allah kepada Rabbnya. Kemudian berikutnya lagi, ini hati-hati karena nanti ada di surah Maryam itu ayat 59, generasi-generasi kita digantikan dengan generasi yang mereka mengabaikan sholat, tidak mau sholat, ada wattaba'u syahwat, mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka kan saat ini bahaya nih. Ini generasi nggak semua Gen Z Pak. Ya tidak semua, namun mayoritas ya itu. Ini kan ya, nggak apa-apa anakku, pokoknya dunianya baguslah. Masalah ukhrawi nanti dulu lah, nanti biar bisa belajar sendiri dia. Nggak bisa begitu. Kita harus mendidik anak-anak generasi kita supaya, Masya Allah, ini anak-anak Masya Allah ya, datang ke masjid subuh, walaupun main-main pecicilan untuk tarawih gitu kan ya, namanya terlebih begitu. Tapi hati-hati Bu, itu tiangnya itu kan itu khawatir anak-anak nyempat ke sana jatuh ke sana. Nah, ini kan ya, pokoknya takmir harus sigap ya. Sebelum sholat didirikan, sampaikan kepada anak-anak ketika awalnya sholat harap untuk tenang ya. Bapak ibunya tolong untuk bisa mengkondisikan anak-anak mereka. Nah ini sampaikan supaya nanti kalau anaknya nakal ya sini sholat nah, gitu kan ya. Diajarkan jangan poin-poin naik salah orang tuanya ngajak sholat tapi anaknya sini pindah main gitu kan ya, pindah main, nggak boleh begitu, ada aturannya. Enak sholat dulu gitu kan ya, sholat diajak di rumah. Nanti kalau bapak ajak sholat ke masjid, wajib pokoknya harus ikut ya, harus ikut sholat. Kalau tidak sholat besok udah diajak lagi masjid. Oh jangan ya ini ya wis, pokoknya wajib kesepakatan. Awas kalau lihat pecicilan bapak besok udah ajak lagi. Harus begitu tegas kepada anak. Jangan sampai nanti takmir kan ya, bapak dilarang membawa anaknya ketika sholat. Ada di mana Manarul itikaf tadi, kalau itikaf mungkin wajar ya, dilarang membawa anak-anaknya ketika itikaf. Nanti membuat huru-hara, membuat kebisingan, ya, akhirnya yang mereka tertidur dengan lelap, tercapek itikaf dan seterusnya, ya, membuat gaduh. Nah ini yang nggak diharapkan. Jadi memikir ke sana, ya, akhirnya ya bagus juga begitu. Tapi kalau untuk sholat, dapat sabi. Kemudian ini sesat, ini yang bahaya ini. Ini kalau sudah, apalagi yang generasi media sosial, ya, ditanya sekarang, Lih, jadi apa Lih? Pengen jadi YouTuber itu Ustaz. YouTuber katanya. Wallahi Pak, iya betul. Ustaz, kamu pengen jadi apa Lih? YouTuber katanya. Kayak macam siapa? Kayak Atta Halilintar katanya.
Iya. Iya, ya kayak begitu, Gen Z kan begitu, pengen instan. Dia ajarkan buat kerja kayak kita macam kolonial, enggak masuk mereka. Nah ini kan, terus pokoknya pintar-pintar kita mengarahkan mereka supaya tadi sholat dan seterusnya supaya mereka tidak tersesat jalan. Ya. Ini terakhir insya Allah menjaga kita sholat. Yang pertama menjaga konsistensi iman dan takwa. Yang kedua menjaga budi pekerti dan akhlak mulia, menjaga keluarga. Ini penting. Ya, dengan sholat kita menjaga keluarga. Bahkan Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya, putranya dan seluruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan sabar. Dan kemudian stabilitas sosial. Yang keempat menjaga peradaban umat dan kehidupan akhirat. Bayangkan juga sudah dunia akhirat dapat semua di sini dengan kita menjaga sholat. Betul tadi ada sebuah banyak tiba-tiba waktu habis ya. Pada intinya Masya Allah, kitab yang saya ambil intisarinya dari As-Salatu Nurul Hayati Wasabilun Najah. Salat itu adalah cahaya kehidupan dan jalan untuk menuju kesuksesan. Itu sangat Masya Allah. Dan kita menjaga sholat, kita khusyuk dalam sholat. Pastikan kita lihat bagaimana kualitas sholat kita. Apalagi yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, itu pasti akan Allah kasih rezeki nantinya, kemudahan, kelancaran, urusan, Masya Allah, itu luar biasa. Bisa dipraktekkan nantinya dalam kehidupan kita. Saya tak goroi, ini udah para ulama mengatakan hal itu. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Oh boleh, mau 1, 2, 5, 10 boleh. Ya silakan. Yang dimaksud di dalam kita sholat itu khusyuk, apakah harus memenuhi juga tentang masalah fikih sholatnya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk memenuhi kriteria idealnya sholat, ya, menurut Rasulullah SAW dipastikan dia harus memahami fikih sholat. Jadi fikih sholat itu luas Pak. Fikih itu kan pemahaman tentang sholat. Dari pertama dari awal dulu, dari syaratnya, dari rukunnya, dari kewajibannya, dari sunnah-sunnahnya, dari hal-hal yang membatalkan dia sholat, dari tumaninahnya, kemudian masuk kepada khusyuk dalam sholat. Nah ini adalah sholat yang ideal menurut Rasulullah SAW. Kalau sudah sholatnya seperti ini, nah inilah baru disebut dengan sholat yang berkualitas. Maka tidak ada lagi itu lapas-lapas itu, para kriminal tidak ada lagi Pak. Kalau misalnya kita menerapkan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang gratifikasi. Negara kita ini Masya Allah menjadi baladatul thayyibatin wa rabbul ghafur. Kalau penghuninya, penduduknya melaksanakan sholat yang berkualitas untuk menjaga kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Bu. Masih aman? Aman. Ya. Mulai lapar Bu? Mulai lapar, pelan-pelan langsung sayup gitu kan ya. Kayak sih saya kayak dongeng aja Bu ya. Dongeng, tertarik lagi dongeng gitu kan ya. Aku tidur lay-lay, enak kali dongeng aja. Baik. Ya. Ada lagi Bu pertanyaan Bu? Di luar materi konteksnya juga tidak masalah. Insya Allah semangat Bu ya. Insya Allah semangat menjaga wajah. Ya. Oke, monggo Ibu yang pojok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan konteks tadi yang kita harus sholat tepat waktu ya Pak. Saya pernah mengalaminya ketika kemarin banjir besar yang di Malang itu. Saya pulang dari kerja sebelum asar, kemudian kan melewati 4 masjid itu kita nggak bisa berhenti Pak. Saya nyetir sendiri, nggak ada temannya, nggak bisa gantian, nggak bisa parkir, sehingga asar itu hampir terlewat mendekati maghrib. Karena saya mengingat pada riwayat Nabi Muhammad yang berkuda sambil perang, maka saya memutuskan untuk sholat sambil nyetir. Itu bagaimana Pak? Karena ya saya tetap berangkat di jalan, saya tetap pegang komplain segala macam, karena saya sendiri, jadi itu sholatnya bagaimana?
Ya, baik. Masalahnya hukum sholat di kendaraan sah, Bu. Ya, asalkan awal takbiratul ihram dan usahakan menghadap ke kiblat terlebih dahulu, diusahakan. Kalau tidak diusahakan menghadap kiblat, ya sesuai dengan kesanggupannya, baru kemudian nyetir, ya, sesuai dengan kesanggupannya. Namun ketika wayahi pas berhenti, langsung dia, ini pokoknya hati-hati aja Bu ketika dia ruku, ketika sujud dan seterusnya. Ini kondisi ya, kita bicara kondisi. Ada kondisi banjir, ya kita juga merasakan itu tiba-tiba dalam keadaan banjir kita terkadang tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat, mau kita parkir ke masjid juga, kondisi banjir juga mau tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk hal itu. Ya. Memang nggak bisa berhenti sama sekali karena tetap di tengah jalan. Insya Allah as-salatu tasih. Sholatnya sah, yang penting terpenuhi rukun-rukunnya, ya, terpenuhi syarat-syarat sebelumnya. Ingat, apa Bu perbedaan syarat dengan rukun? Kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Ya, jadi perhatikan, kalau syarat sholat ibu wudu, ibu sholat kedatangan khusyuk tapi tidak wudu, ya percuma Bu. Karena syaratnya misalnya, karena syaratnya tidak terpenuhi, gitu kan ya. Dan juga di antara syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Nah, makanya diusahakan awal itu kita menghadap kiblat dulu, diusahakan awal. Baik, sanakan beliau sama Bu, sana dulu, gitu kan ya. Baru kemudian kita mengikuti ritme perjalanan itu. Gitu. Ya. Kiblat belakang. Iya, diusahakan dia. Pokoknya pintar-pintar penjaringan. Pokoknya di awal dulu begitu. Pak, pertanyaannya, Iya. jika kemudian dalam perjalanan kemudian terakhir kita menemukan masjid dan bisa parkir, tadinya memang Kalau sudah menemukan tempat yang bagus, usahakan dia bisa melaksanakan sholat. Tadi ada dalam mazhab Syafi'iyah itu, nah ini termasuk untuk menghormati waktu sholat. Nanti kalau sudah masuk ke dalam tempat yang sudah leluasa dalam pelaksanaan sholat, maka kerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Afwan. Apa lagi? Monggo tadi Bu, tadi ada yang mau tanya katanya. Oh iya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus sekali Bu. Apalagi dengan yang murotalnya. Iya kan dia. Iya, sambil masak Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Coba kan ya. Soal mana coba jangan satu adanya, ya Allah, bujuku kesurupan apa ini? Ya kan ya. Masya Allah, ini benar apa? Ini saya bercanda tapi serius Bu. Ya. Jadi kita mendengarkan murotal itu bagus, gitu kan ya. Apalagi kita yang murotal Quran kan, nah itu juga bagus. Biasanya kan kalau lagi kita fokus ke kerjaan, ya tugas rumah, masak dan seterusnya, kan fokus itu. Karena kita tidak fokus untuk kita membaca Quran. Nah kita bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu bagus. Okay. Tapi jangan dangdutan ya. Nah, masak dangdutan, apa ya? Nah itu ini poso-poso dangdutan, gitu ya. Setel murotal Quran atau radio Islam gitu ya. Pokoknya nasihat-nasihat kebaikan. Jangan nyetel disco, nyetel keroncongan, nah kan ya. Apalagi bapak yang kolonial kan ya. Kan kalau tidak nyetel keroncongan dari hidup jiwa itu, aduh kan tidak bisa juga. Ya. Maka diarahkan kepada Quran supaya hati kita tenang. Ngerti ya Bu? Wallahu a'lam bishawab. Perbanyak ya, saya minta mulai hari ini ya, mulai instalkan murotal Qurannya supaya tenang hati dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Baik, jazakumullah khairan atas waktunya Bapak Ibu telah bersama-sama di sini. Kita bersimpuh bersama, belajar bersama ya, untuk tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr, untuk mengingatkan dalam kebaikan. Demi Allah, dan niat saya untuk memberi panjenengan semua di sini. Jika saya salah pun saya siap dikritik, saya siap untuk dibenarkan dan diluruskan. Semua kita adalah bahkan bangunan yang kokoh sering menguatkan satu dengan yang lain. Satu pilar tidak bisa kalau misalnya tanpa ada bebatuan dan bahan-bahan bangunan lainnya. Maka semua harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitulah kehidupan kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf atas kekeliruan. Barakallahu fikum.
Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu, dipanjangkan usianya kepada Allah, diberkahi selalu Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup yang bahagia dengan sholat kita. Barakallahu fikum wa ahdikum wa kullu syai'in min malikum, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan. Nah ini Pak, sesuai dengan tema kita, menjaga sholat adalah menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan tidak hanya menjaga hidup saja, namun menjaga kehidupan dunia dan akhirat. Selamat dunia dan juga akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna